Begitu juga hati kita, dibiarkan begitu saja akan mati, akan kering dan akan mati, akan keras membatu. Fi qulubihim maradun, pada hati mereka itu ada penyakit. Ada potensi dalam diri kita yang sangat dimuliakan dan tidak diberikan kepada siapapun, yang disebut dengan akal. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa bi qudratihi mafatihul khairati wasurur wa muhriju awliyaihi minadh dhulumati ilan nur wa muradu ala adaihi waratatil ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hasan yang dimuliakan Allah. Wabil khusus ada guru saya ini di depan, Ustaz Arikin, yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa terus berdakwah bersama-sama kita dan mendapatkan dan berbagi ilmu dengan kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita adalah kader dakwah ya. Yakinlah bahwa kita semua adalah kader dakwah. Kader dakwah yang kita sebut dengan kulluna da'in. Semua kita ini adalah da'i. Jadi bukan ustaz saja. Semua kita adalah penyeru atau seorang da'i. Oleh karena itu kita wajib memaksimalkan potensi hati kita. Kenapa? Karena kita juga merupakan insanun basyariyun ghairu kamilah, manusia yang biasa, yang bukan malaikat ataupun nabi dan jauh dari kesempurnaan kita ini. Kenapa harus ditata hatinya? Karena kita memang manusia. Kita juga mempunyai potensi salah dan keliru karena adanya nafsu dalam jiwa, wujudul nafsil basyariyah. Maka kita harus ditata potensi hati kita. Hati kita harus ditata. Kita juga harus berusaha selalu untuk memperbaiki potensi diri, untuk menjadi sholihun li nafsi, agar diri kita soleh. Kemudian juga kita berkewajiban mengajak manusia untuk bersama-sama dalam amal kebajikan, muslihun li ghairi. Setelah diri kita soleh, baik, maka kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain. Kemudian kita juga membutuhkan pembinaan secara islami yang terus menerus sebagai hajatun ila tarbiyatin islamiyatin istimrariyatin. Terus menerus kita membutuhkan pembinaan, karena kalau tidak dibina, tidak ada kajian-kajian seperti ini, kering Pak. Bagaikan tanaman yang ditanam, dipotong, setelah itu dibiarkan kering, apa yang akan terjadi? Mati. Begitu juga hati kita, dibiarkan begitu saja akan mati, akan kering dan akan mati, akan keras membatu. Katanya Allah menyebutkan lebih keras daripada batu. Batu saja bisa mengeluarkan air. Hati manusia boro-boro mengeluarkan air, akan lebih keras daripada semen batu. Oleh karena itu maka perlu ditata ya. Inilah kita sebagai kader dakwah.
Ini siapa Pak? Ya pokoknya dialah kira-kira gitu. Ini adalah Bapak Taufik Ismail ya. Saya pernah diundang ke rumah beliau. Jadi dipoto sengaja Pak, dipamerin gitu. Yang pertama harus kita pahami adalah unsur penciptaan manusia. Manusia itu dicipta atas dua unsur. Unsur fisik atau unsur jasmani. Yang pertama unsur yang luar, yaitu bagian kepala, bagian anggota tubuh. Inilah unsur bagian luar, unsur yang termasuk fisik, yang termasuk fisik kita. Kemudian yang kedua adalah unsur dalam, yang kita mungkin tidak tahu dan bahkan tidak melihat unsur yang ada di dalam jiwa dan di dalam diri kita. Inilah unsur penciptaan manusia. Kemudian ada unsur yang kedua, itu non fisik atau unsur bagian dalam, unsur rohani. Yang pertama adalah daya pikir atau akal. Yang kedua daya rasa atau kolbu. Yang ketiga daya mau atau yang disebut dengan nafsu. Nah, inilah unsur yang non fisik atau unsur rohani. Kalau unsur jasad tadi unsur jasmaninya, yaitu ada unsur bagian luar dan bagian dalamnya. Bagian luarnya termasuk kepala kita, tubuh kita, itu bagian kelihatan. Sampai sini bisa dilihat. Nah, inilah ada potensi dalam diri kita yang sangat dimuliakan dan tidak diberikan kepada siapapun, yang disebut dengan akal, atau saya sebut dengan istilah cipta. Jadi akal itu yang mencipta gitu. Akal secara teoritis, teorinya gitu, akal itu apa? Akal itu kemampuan memahami dibantu melalui panca indera. Teorinya gitu. Jadi kemampuan memahami yang dibantu oleh panca indera. Misalkan Pak, misalkan nih, Bapak lihat saya baju apa? Misalkan baju hitam. Nah, itu melalui melihat, akal kita berpikir hitam itu warna begini gitu. Lalu melihat lagi yang lain, ada warna lain, mungkin ada sinar dan lain sebagainya. Itu akal. Jadi teorinya begitu. Yang kedua, akal secara praktis. Praktis itu dipraktekkan, gampang, mudah, yaitu kemampuan memahami dibantu melalui renungan atau tapakur. Jadi kalau orang duduk gitu, mikir gitu, bari merem, matanya merem, kemudian kayak semi ngelamun gitu ya, ini tapakur, bukan tidur. Kalau yang nyender gitu kemudian tidur, itu namanya jider, ngaji nyender. Pesanannya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kita yang ini bukan. Kalau yang akalnya sehat, yang praktis, dia itu merenung atau bertapakur, mikir gitu ya. Akhirat tuh kayak apa, dipikirin gitu. Kalau seandainya saya sudah meninggal dunia, anak saya dengan siapa, istri saya jadi milik siapa, itu dipikirin. Nah, itu akal secara praktis. Praktisnya begitu akalnya. Kemudian yang ketiga, ada potensi nafsu. Mudah-mudahan bisa diingat nih. Ada dua materi tadi. Yang ketiga, potensi nafsu atau yang saya sebut dengan karsa. Nafsu terbagi 4. Pertama, nafsu amarah, yaitu jiwa yang tidak mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kecenderungannya adalah jahat atau kejahatan. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. Nanti silahkan dibuka. Kalau bisa sih ada yang pegang Quran, baca. Surat Yusuf ayat 53, yaitu yang disebut dengan nafsu amarah bisu.
Nafsu yang senantiasa kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Tapi yang namanya nafsu itu semua punya gitu. Kalau nggak punya nafsu, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa nikah, ya. Jadi ada di antara aliran agama itu yang makanannya saja bagaimana tidak mengandung nafsu. Makanannya cuma sayur terus, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan nabati, sayur aja. Jadi nafsunya rendah dia. Ya, melihat wanita cantik itu nggak tergoda gitu, sama sekali. Kenapa? Karena memang nafsunya ditahan. Yang kedua ada nafsu lawamah, jiwa yang memiliki rasa insyak, menyesal sesudah melakukan perbuatan buruk. Jadi habis melakukan keburukan nyesal banget. Nah itu yang berlaku dalam jiwa kita, namanya nafsu lawamah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, wa nafsu lawamah. Dan nafsu itu ada yang namanya nafsu lawamah. Jadi kalau habis berbuat sesuatu nyesal setengah mati. Contoh Pak, Bapak tiba-tiba lagi saking emosinya, anak kita minta duit mulu Pak, digampar sama Bapak, cepat gitu kan. Sesudahnya nyesal. Kenapa nyesal? Padahal duitnya ada di saku. Kenapa nggak dikasih aja? Setelah gampar baru nyesal. Atau anak kita tiba-tiba dipelintir telinganya gitu, sampai nangis jerit-jeritan. Setelah itu nyesal. Nah, itu nafsunya nafsu lawamah. Ada lagi nggak yang nyesal yang lain? Nanti di bawah. Yang ketiga nafsu musawwalah, yaitu jiwa yang mampu membedakan baik dan buruk, tapi masih mencampur adukan kedua perbuatan tersebut. Jadi campur aduk, bisa bedain mana baik, mana buruk gitu. Tapi kadang-kadang berbarengan gitu. Tahu ini bahaya, tapi dikerjain gitu Pak. Tahu ini bisa merusak, tapi dikerjain. Nah itu namanya nafsu musawwalah. Apakah udud masuk nafsu musawwalah? Bukan, nggak tahu. Pokoknya bisa bedain gitu kan. Ini bahaya, ini tidak. Tapi tetap dikerjakan. Nah itu yang bergolak namanya nafsu musawwalah. Kemudian yang keempat, nafsu mutmainnah, jiwa yang telah mendapat tuntunan yang baik, yang melahirkan perilaku yang benar, mendatangkan ketenangan lahir batin, serta mampu mengendalikan diri dari perbuatan jahat. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan ayat 30. Nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Bu Ibu, mau nafsu yang mana yang berkembang dalam jiwa kita? Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Mau yang mana? Ini empat-empatnya ada dalam jiwa kita. Potensinya, namanya juga potensi. Ibu bisa nafsu di sini ada. Kalau misalkan gini, ibu-ibu di rumah itu punya nasi kotak 10. Ternyata bawa ke masjid cuma 3, cuma 5. Dikasihkan 5 ke masjid. Pulang, ternyata yang dimakan oleh keluarga cuma 1, 4-nya nyisa. Sampai jam 8 malam gak ada yang makan. Ibu bilang, aduh nyesel banget. Coba tadi semua di luar masjid, mungkin gak basi seperti ini. Nafsu apa tuh Bu? Kira-kira nafsu mana? Ya, nah itu namanya nafsu lawamah. Nyesel gitu ya. Mau berbuat baik saja dia nyesel, apalagi berbuat buruk. Ada penyesalan. Duh, kalau seandainya tadi dibawa ke masjid gitu ya, manfaat, akhirnya terbuang tuh nasi, akhirnya sayur terbuang. Padahal di pojokan rel kereta sana banyak anak jalanan yang mungkin gak makan. Di rumah makanan banyak. Entah gak tahu caranya, entah gimana. Pokoknya ada penyesalan. Inilah keempat jenis nafsu. Mudah-mudahan kita berpotensi mengembangkan nafsu yang keempat. Nah, gimana cara mengelolanya supaya kita terus berjalan pada nafsu yang keempat, nafsu mutmainnah. Terus gini Pak, di dalam jiwa kita itu, di otak kita itu ada 3 potensi lain. Ada id,
Ada ego dan ada super ego di otak kita. Ini tuh keinginan. Misalkan gini, ingin makan, keinginan aja. Kira-kira kalau nggak ngambil piring, ngambil nasi, ngambil makanan, kenyang nggak Bang? Cuma keinginan. Itu namanya ide. Nah begitu ngambil piring, nyendok nasi, ngambil lauk nasi, itu namanya ego. Tapi kalau nasi milik orang jatahnya diambil juga, orang lain sampai nggak makan, namanya egois. Kemudian kalau pas mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim, namanya super ego, gitu. Nah itu potensi dalam jiwa atau dalam otak kita. Kita lanjutkan. Sekarang potensi kolbu. Kalau tadi potensi nafsu ya 4. Satu Pak, supaya ingat. 1 nafsu amarah bisu. Yang kedua nafsu lawwamah. Yang ketiga nafsu musawwalah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Jadi kalau pulang ngaji di rumah masih ingat, berarti ngajinya nggak tidur. Kalau ngajinya tidur bisa. Ya nanti pokoknya yang bertanya 3 orang bertanya pertama dan bagus pertanyaannya, saya kasih hadiah. Sudah siapin hadiahnya ini. Khusus saya bikin hadiahnya. Nih potensi kolbu atau kolbu ini rasa. Ya. Ada yang disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87-89 yang disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Qalbun salim. Udah bahasa Arab tuh Pak. Di Indonesia kan jadi hati yang selamat. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbul marid, yaitu hati yang sakit. Al-Baqarah ayat 10. Ada yang apa? Al-Baqarah 10 ini Ustaz pasti apa? Fi qulubihim maradun, pada hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit itu. Nah, jadi ada penyakit dalam hati yang kita mungkin tidak merasa. Nah ini potensi, dua-duanya potensi. Pertama orang itu akan punya potensi hatinya yang bersih. Yang kedua ada potensi hati sakit. Hati yang sakit, beda Pak. Hati yang sakit dengan sakit hati beda. Nanti kita lihat mana bedanya, sakit hati atau hati yang sakit. Yang ketiga ada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Antam 7 apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Dikasih tahu, enggak dikasih tahu, hati mereka udah mati. Ya. Ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Jadi ada 3 nih. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Hati yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah ini potensi hati. Mau yang mana yang dikembangkan tergantung bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah menjelaskan, ketahuilah Allah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging, ala fil jasadi mudghah, yang apabila bersih maka bersih seluruh tubuh. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Dan apabila rusak, wa idza fasada kullu, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahya qalbun, ingatlah dia itu adalah hati. Jadi kalau orang tuh ngelihat hatinya ya gampang aja. Kalau dia soleh dalam kehidupannya, ya hatinya juga benar bersih, gitu. Tapi kalau banyak salah tapi soleh, gitu, dia soleh tapi banyak salah, berarti yang dikembangkan potensi hatinya tadi, ya. Nafsunya yang keberapa tuh? Yang amburadul, ya. STMJ, sholat iya terus, maksiat iya jalan. Nah itu yang mana tuh potensi yang dikembangkan, gitu. Nah
Nah ini di sini Rasulullah sudah menegaskan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa di dalam tubuh kita diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya hati. Kalau hatinya bersih, beres semuanya. Hatinya kotor, kotor semuanya. Hatinya rusak, rusak semuanya. Bapak-bapak ngelihat, kok ada orang rajin ibadah, pergi haji bolak-balik tiap tahun, umroh hampir tiap bulan, tapi korupsi. Yang gak benar siapanya? Yang gak benar siapanya? Hatinya. Yang dikembangkan potensi apa? Nafsu apa? Nah itu. Dia tahu hak dan batil, tapi kerjain juga. Kalau bahasa anak muda sekarang itu manusia galau. Berangkat Jakarta, korupsi 1 miliar. Istighfar, ya Allah, saya mau taubat di Mekah nanti. Berangkat ke Mekah. Di depan Ka'bah dia menangis bercucuran air mata. Ya Allah, ampuni saya korupsi 1 miliar. Ya Allah, maafkan ya Allah. Balik dari Mekah, ada kesempatan korupsi 2,5 miliar. Sikah. Makin gede orangnya. Tahun depan bro lagi, cuci lagi. Itu Ka'bah dianggap laundryan. Dianggap binatu Ka'bah. Bolak-balik begini. Ini yang gak benar apanya? Padahal yang gak beres itu hatinya yang mesti ditata. Lalu apa itu qalbu? Nah, qalbu ada 2 makna. Yang pertama, makna fisik atau makna jasmani yang disebut dengan kabidun. Orang ilmu kedokteran menyebutnya jantung. Ini yang fisik, Pak. Kalau yang dioperasi, dibedel, dibelah itu namanya kabidun. Jadi yang fisiknya, yang jasadnya, yang jasmani. Kalau yang non fisik atau yang rohani yang disebut dengan fuadun. Kekuatan rohani yang mampu mengendalikan perilaku, sifatnya bolak-balik. Bapak Ibu sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati, ala dinik, di dalam agama Engkau. Suka dibaca, Bu? Suka baca, Bu? Apa sering lupa? Lebih sering baca, lebih sering lupa? Kalau sering lupa wajar, kita manusia. Gitu jawabannya. Jadi benar terus. Jadi ada kabidun, ada fuadun. Ini yang mesti digarisbawahi. Kabidun, fuadun. Nah, kalau ibu-ibu sama tetangga sebelah, ibu beri kerudung. Ya, kata tetangga sebelah dibilang gini, ya ibu, kerudungnya murahan, kaki 5. Ibu tersinggung, merasa sakit hati. Yang mana yang sakit? Yang bawah apa yang ini, Pak? Iya, bapak-bapak, begitu anaknya dibesarin, digedein, sekolahnya dikudahin, duitnya banyak. Bapaknya nggak punya duit, minta duit sama anaknya. Kata anaknya, enak aja minta pengemis. Sakit hati lah bapaknya. Yang sakit apanya? Yang bawah apa yang atas? Ini kalau dioperasi, bapak sakit hati sama kamu, nak, atau saya sakit hati sama tetangga sebelah. Kata tetangga sebelah, mana buktinya sakit hatinya? Coba aja operasi kalau tetangga, hatinya nggak sakit. Ya iya, kalau yang ini mah nggak akan sakit. Di bendera juga dibelek itu nggak ada buktinya. Tapi kalau yang ini, Pak, susah, dibeleknya juga nggak akan ketemu sakit hatinya. Tiba-tiba lagi jalan-jalan begini, Bapak Ibu, ada orang ngeludahin muka, gitu diludahin. Selesai diludahin, kurang ajar ya. Katanya ngeludahin, nih handuk saya baru beli, masih bersih, hilang ludahnya. Sakit hatinya hilang nggak? Mungkin ada orang yang sampai mau mati pun inget terus, ngeludahin saya dia dulu, awas saja gitu. Begitu kira-kira. Bisa dipahami ya Pak Bu? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا